Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jumpa lagi dengan channel kami, channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Pada video kali ini saya ingin berbagi mengenai soal-soal yang keluar saat wawancara seleksi calon PPS untuk pemilu 2024. Ini contoh soal saya kumpulkan dari beberapa kawan yang sudah melakukan tes ujian wawancara dari beberapa wilayah, baik tingkat Sumatera ataupun wilayah Jawa. Baik, langsung saja ke soal nomor pertama. Dan bagi rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, mohon dukungan untuk subscribe dulu agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Baik, langsung ke nomor yang pertama. Coba ceritakan tentang diri Anda secara singkat. Ini nanti kawan-kawan bisa menjawab lebih rinci. Ini saya uraikan ada beberapa contoh jawaban. Anda harus menjelaskan tentang latar belakang minat dan pengalaman Anda secara detail. Ini kalau diminta untuk menceritakan tentang diri Anda secara singkat. Berikut adalah tips dan cara mendeskripsikan diri sendiri yang bisa Anda lakukan, yaitu yang pertama kita harus jujur dalam menyampaikan tentang diri kita sendiri. Yang kedua yaitu sampaikan dengan singkat, jelas, padat dan tidak bertele-tele. Yang ketiga yaitu kita harus percaya diri. Yang keempat, kita jangan sombong ataupun jangan besar kepala ataupun sering membanggakan diri sendiri. Yang kelima yaitu pertahankan hal-hal yang positif. Dan nomor yang selanjutnya, ceritakan pengalaman Anda mengenai kepemiluan. Baik, jawabannya, ceritakan saja mengenai pengalaman kepemiluan seperti Anda pernah menjadi anggota KPPS sebelum-sebelumnya ataupun pernah menjadi PPS ataupun ketua PPS, dan apakah Anda pernah menjadi sebagai pantarlih ataupun panwaslu di tingkat desa. Ini coba teman-teman ceritakan mengenai pengalaman-pengalaman yang pernah di bidang kepemiluan. Ini sering ditanyakan ketika wawancara saya dapat dari beberapa kawan. Dan nomor yang selanjutnya, apa yang Anda kuasai mengenai dunia IT? Ini dunia IT di pemilu 2024 ini bisa kita simpulkan yaitu diperlukan, karena sekarang sudah menjadi dunia serba online, karena data pemilih ataupun DPT itu sudah online ataupun bisa kita cek secara online karena NIK tiap pemilih ataupun tiap warga negara Indonesia akan online. Ini jelaskan saja yang bisa Anda kuasai di bidang IT, seperti kita menguasai Microsoft Word dan kita bisa menguasai Microsoft Excel, internet dan aplikasi lain-lain. Karena sekarang akan diutamakan yang mengerti di bidang IT. Karena saat tes PPS saja waktu pendaftaran kita menggunakan sistemnya online. Pendaftarannya saja online nih kemarin. Baik, nomor yang selanjutnya, berapakah jumlah desa di kecamatan Anda ataupun di kabupaten Anda sendiri? Ini pasti jawabannya ya berbeda-beda karena tiap kecamatan ataupun kabupaten pasti jumlah desanya berbeda. Dan juga kita harus mengetahui jumlah kecamatan di kabupaten kita sendiri. Nah, ini harus kita ketahui jumlah desa di kecamatan dan jumlah desa di kabupaten. Dan nomor yang selanjutnya,
Apa motivasi Anda menjadi anggota PPS Pemilu 2024? Inilah jawabannya. Motivasi saya mengikuti ini adalah untuk ikut serta sebagai pelaksana dan membantu mensukseskan jalannya pemilihan umum di desa saya. Dan juga membantu menjamin bahwa pemilihan umum akan berlangsung secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan asasnya. Ini contoh sebagai contoh jawaban dan nanti Bapak Ibu bisa diuraikan lebih detail lagi dan lebih padat. Ini contoh jawaban yang saya dapatkan. Dan baik, nomor yang selanjutnya. Contoh soal yang selanjutnya, berapakah jumlah anggota DPRD Kabupaten ataupun kota Anda saat ini? Ini pasti jawabannya akan berbeda-beda di tiap wilayah. Kita harus mengetahui berapakah jumlah anggota DPRD Kabupaten kita sendiri. Apakah 40 ataupun 35 dan seterusnya. Ini kita harus ketahui berapa jumlah anggota DPRD Kabupaten kita sendiri. Dan nomor yang selanjutnya, dapil berapakah kecamatan Anda untuk pemilihan DPRD Kabupaten? Ini juga akan bervariasi jawabannya karena di tiap wilayah ataupun beberapa kecamatan itu dijadikan satu dapil, ada juga yang satu kecamatan, satu dapil. Kalau kecamatannya kecil ataupun penduduknya sedikit, ada beberapa kecamatan dijadikan satu dapil. Ini pasti berbeda di tiap wilayah. Ini harus diketahui dulu, dicek di internet. Di kecamatan Anda termasuk ke dalam dapil berapa untuk pemilihan DPRD Kabupaten. Dan nomor yang selanjutnya, provinsi Anda termasuk ke dapil berapa dalam pemilihan DPR RI? Ini juga jawabannya pasti berbeda karena di tiap wilayah ataupun provinsi untuk dapil pemilihan sebagai anggota DPR RI akan berbeda. Bahkan dalam satu provinsi ada beberapa dapil, bahkan ada yang 3 dapil, ada yang 2 dapil ataupun yang 4 dapil. Ini setiap provinsi akan berbeda jumlah dapil dan masuk ke dapil berapa. Ini sebelum kita melakukan tes wawancara, sebaiknya Bapak Ibu dicek dulu dapil berapakah di provinsi Anda untuk pemilihan anggota DPR RI. Nomor selanjutnya, apa yang Anda lakukan jika terpilih sebagai anggota atau ketua PPS Pemilu 2024? Ini contoh jawabannya, melaksanakan pemungutan suara dan memastikan pemilihan umum akan berlangsung sesuai dengan prinsip ataupun luber, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Ini dari arti dari luber. Inilah jawaban. Nanti Bapak Ibu bisa juga diuraikan lebih detail lagi ataupun lebih jelas yang dimengerti oleh si pewawancara. Baik, nomor selanjutnya, sebutkan kerja PPS itu apa saja. Ini kita sebutkan ataupun kerja sebagai anggota PPS. Ini sesuai dengan pasal 27 dalam penyelenggaraan pemilu. PPS berwenang A. Membentuk KPPS, B. Mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih ataupun pantarlih, yang C. Melakukan bimbingan teknis kepada petugas pemutakhiran data pemilih, yang D. Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data. Ini salah satu ataupun beberapa contoh dan tugas sebagai PPS.
Oke, hanya sekian yang dapat saya bagikan. Semoga contoh-contoh soal wawancara ini bermanfaat bagi kita semua dan semua nantinya lulus insya Allah. Dan mohon dukungan untuk subscribe channel kami agar mendapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.